Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Safa Kamila dengan NIM 2001018 dari kelas FA 201A Akademi Farmasi Cendikia Farmahusada. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mikrobiologi dan parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nifsi Ramdini, MSI. Saya akan menjelaskan artikel dari Sang Made Adi Budiana, novel S. Kojong, Devni Sylvia Wewengkang, dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga dan Biji Tanaman Pacar Air Impatiens balsamina L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli secara in vitro. Oke, yang pertama, pendahuluan. Tumbuhan obat tradisional, akar, kulit, batang, kayu, daun, bunga, atau bijinya diperlukan penelitian-penelitian ilmiah pada pengobatan tradisional, seperti penelitian di bidang farmakologi, toksikologi, identifikasi, dan isolasi zat kimia aktif yang terdapat dalam tumbuhan. Karena itu, diperlukan penemuan senyawa antibiotik yang baru, yang lebih aman dan mempunyai spektrum yang lebih luas. Penggunaan antibiotik sangat banyak, terutama dalam pengobatan yang berhubungan dengan infeksi. Namun, nyatanya masalah infeksi terus berlanjut. Beberapa tanaman dapat dijadikan obat alternatif untuk mengobati penyakit. Salah satu jenis tanamannya ialah pacar air. Bunga pacar air mengandung antosianin dan kamperol, sedangkan pada biji mengandung saponin dan fixel oil. Selanjutnya, yang kedua, metode penelitian. Pada metode penelitian ini, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan ialah yang pertama alat, yaitu Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, penangas air, blender, ayakan mes 200, kaca arloji, timbangan analitik, labu ekstraksi, batang pengaduk, stirer, cawan Petri, rotary evaporator, jarum Ose, pinset, inkubator, laminar airflow, termometer, pencadang, autoklav, mikropipet, mistar berskala, kertas saring nomor 1, kertas label, aluminium foil, dan alat fotografi. Lalu, bahan-bahan yang digunakan yaitu bunga dan biji pacar air atau nama lainnya Impatiens balsamina L, bakteri uji yaitu Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Balai Besar POM Manado. Aquades steril, etanol 96%, tablet ciprofloxacin 500 mg, nutrien agar H2SO4 0,36 N, BaCl2, 2H2O 1,175%, NaCl 0,9%. Kemudian persiapan sampel. Persiapan sampel yang digunakan ini adalah bunga dan biji pacar air. Kemudian pembuatan ekstrak. Ekstrak bunga dan biji pacar air dibuat dengan cara maserasi. Sterilisasi alat. Alat dan media yang digunakan disterilkan dengan autoklav. Jarum Ose dan pinset disterilkan dengan cara dibakar. Larutan kontrol negatif. Aquades steril 50 ml dibuat sebagai larutan kontrol negatif. Pembuatan larutan kontrol positif. Garus ciprofloxacin 500 mg
Kemudian setarakan dan timbang 50 mg. Larutkan dengan 50 ml Aquade steril, tambah Aquade sampai 50 ml dan 1 ml diambil, lalu didapat konsentrasi 5 mg per 50 ml. Kemudian pembuatan media. Nutrien agar adalah media yang digunakan. Pembuatan suspensi bakteri uji. Pertama, diambil bakteri uji yang telah diinokulasi menggunakan kawat ose steril, lalu suspensikan ke dalam tabung berisi 3 ml larutan NaCl 0,9% dan diperoleh standar kekeruhan larutan MC-Farlan. Selanjutnya, pembuatan media penguji. 10 ml natrium agar, nutrien agar dituang ke 18 cawan Petri. Biarkan hingga padat, lalu letakkan 7 pencadang baja pada permukaan. Suspensi dicampur ke pembenihan Na. Uji aktivitas antibakteri secara in vitro. Masing-masing larutan uji ekstrak etanol, bunga dan biji pacar air dengan konsentrasi 10, 20, 40, dan 80%. Kontrol negatif Aquade steril 1%, kontrol positif ciprofloxacin 5 mikrogram per 50 mikroliter. Masing-masing diteteskan pada tempat yang berbeda sebanyak 50 mikroliter dengan mikropipet. Cawan Petri diinkubasi dengan inkubator pada suhu 30 derajat. Selanjutnya, pengamatan dan pengukuran. Pertama, dilakukan pengamatan 1 kali 24 jam masa inkubasi 3 kali pengulangan untuk setiap bakteri. Petunjuk kepekaan bakteri terhadap antibiotik yaitu daerah bening. Diameter keseluruhan dikurang diameter sumuran 8 mm menggunakan mistar berskala. Kemudian, analisis data. Hasil uji ini dapat dianalisa menggunakan metode one-way ANOVA atau analisa varian satu arah dan dilanjutkan dengan uji Dunsam. Ketiga, hasil dan pembahasan. Ekstraksi yaitu suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Lalu hasil filtrat dari maserasi bunga merah kecoklatan dan pada biji kuning bening. Lalu diuapkan dengan rotary evaporator sampai ekstrak kental sebanyak 15,8 gram. Sampel bunga pacar air dan 2,4 gram untuk sampel biji. Etanol bunga dan biji pacar air 4-Thiaz balsamina L. Hasil uji menggunakan metode difusi agar. Kemudian proses maserasi secara sederhana. Simplicia atau tumbuhan sederhana direndam pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai untuk melembutkan dan melarutkan bahan. Sampel direndam hingga 3-5 hari. Diaduk sesekali untuk mempercepat proses pelarutan komponen kimia. Kemudian maserasi dilakukan dalam botol yang berwarna gelap dan hindari dari cahaya. Sampel diekstraksi berulang-ulang sehingga terekstraksi sempurna ditandai dengan berwarna bening. Selanjutnya disaring dengan kertas saring untuk mendapatkan maseratnya. Lalu maserat dibebaskan dari pelarut dengan cara diuapkan secara infrastruktur dengan rotary evaporator. Hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat ekstrak etanol bunga pacar air terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Di sini menunjukkan kontrol negatif hasilnya sama yaitu 0,00 dan pada kontrol positif pada bakteri Staphylococcus aureus
dan bakteri Pseudomonas aeruginosa menunjukkan hasil 23,00 sama, dan pada E. coli menunjukkan 22,33. Kemudian analisis data. Hasil data ANOVA dan uji Dunsam menunjukkan nilai signifikan 0,00 P kurang dari 0,05. Berarti terdapat perbedaan signifikan dengan pengaruh perlakuan yang diberikan pada bakteri uji. Kontrol positif dan keempat kontrol konsentrasi ekstrak 10, 20, 40, dan 80% memberi efek pertumbuhan bakteri berbeda. Pada kontrol negatif tidak memberikan efek kepada ketiga bakteri uji. Efek antibakteri yang paling baik pada konsentrasi ekstrak 80%, sedangkan konsentrasi terkecil 10% masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Bakteri Pseudomonas aeruginosa menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata pada konsentrasi 10% dengan 20%. Begitu pula terjadi antara konsentrasi ekstrak 20% dan 40%, 40% dan 80%. Efek antibakteri yang paling baik pada konsentrasi ekstrak 80% ya, dan yang terkecil 10%. Menurut Davis dan Stout, kriteria kekuatan daya antibakteri dapat dikategorikan seperti di bawah ini. Antibakteri lemah kurang dari 5, sedang 5-10, kuat 10-20, sangat kuat lebih dari 20. Berdasarkan kriteria tersebut, maka kekuatan daya antibakteri dari ekstrak etanol bunga dan biji dapat dilihat pada diameter zona hambat pada setiap masing-masing konsentrasi. Selanjutnya, dari data pada ekstraksi etanol bunga pacar air konsentrasi 20, 40, dan 80 efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri uji dan antibakteri digolongkan kuat. Konsentrasi ekstrak etanol biji pacar air tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri uji karena daya antibakterinya lemah dan sedang sehingga tidak efektif. Di bawah ini ada kurva hubungan konsentrasi ekstrak etanol bunga pacar air terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Kemudian, dari hasil penelitian yang dilakukan, ekstrak etanol bunga dan biji pacar air terlebih memiliki aktivitas antibakteri dengan menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Menghambat ini diduga karena adanya senyawa berkhasiat pada bunga dan biji pacar air. Ekstrak etanol biji pacar air antibakterinya tidak sebesar ekstrak pada bunga, karena pada biji terdapat senyawa-senyawa lain yang mempengaruhi proses penghambatan bakteri. Senyawa kimia yang terkandung pada tanaman pacar air ini adalah flavonoida, saponin, antosianin, steroida, dan glikosida. Lalu pada bunga pacar air mengandung antosianin dan kamperol, sedangkan pada bijinya mengandung saponin dan fixal oil. Aktivitas penghambat terhadap pertumbuhan bakteri uji karena adanya kandungan senyawa saponin, kamperol, dan antosianin pada ekstrak etanol bunga dan biji pacar air. Saponin berfungsi sebagai antioksidan baik, juga dapat sebagai antiviral dan antimikroba. Lalu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil yang didapat ini adalah
1. Ekstrak etanol bunga dan biji pacar air Impatiens balsamina L memiliki aktivitas antibakteri pada pertumbuhan Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Perbedaan konsentrasi ekstrak etanol dan bunga biji tanaman pacar air ini mempengaruhi pertumbuhan penghambat bakteri. Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, semakin tinggi pula penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli sebagai antibakteri. Demikian hasil presentasi dan penjelasan yang bisa saya berikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.